warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya RS di channel. Kita akan membahas tentang materi berkelanjutan risk management, manajemen risiko. Yang topik yang kita akan bahas hari ini adalah tentang bagaimana mengidentifikasi aset dan aktivitas yang akan dilindungi. Dan di sini yang pertama adalah subtopiknya adalah akses dan ketersediaan sistem. Yang kedua adalah bagaimana mencari fungsi dan sistem manual dan otomatis. Dan di sini kita juga perlu untuk membahas bagaimana aset perangkat keras, aset perangkat lunak, dan aset personal. Oke, kita akan lanjutkan dalam bagian atau part 7.1. Nah, dalam mengantar hari ini, di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, sulit untuk mengetahui cara melindungi sesuatu sebelum kita tahu apa yang akan kita lindungi. Yang kedua, langkah penting pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi aset berharga dalam organisasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, data dan personal, fungsi, sistem, dan proses sistem. Yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi aset penting, maka kita dapat mengambil langkah untuk melindunginya. Yang keempat, yaitu analisis dampak bisnis akan membantu kita mengidentifikasi dampak jika layanan gagal. Dan rencana pemulihan bencana dapat membantu kita mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan sistem yang gagal. Nah, kita akan coba untuk mengetahui lebih lanjut tentang akses dan ketersediaan sistem. Nah, dalam akses dan kesediaan sistem ini kita bisa melihat bahwa akses dan kesediaan sistem mengacu pada saat pengguna atau pelanggan membutuhkan sistem atau layanan. Beberapa sistem harus beroperasi. Di sini bisa dilihat 99,99% dari waktu tersebut. Nah, sistem lain harus beroperasi hanya selama jam kerja terbatas, seperti antara pukul 8 pagi hingga 6 sore, Senin sampai Jumat. Dari gambar figur 7.1 bisa kita melihat bagaimana database server memproteksi dengan bentuk-bentuk yang bisa kita perhatikan di sini. Di node 1 itu ada server database aktif, kemudian ada external RAID, kemudian ada node 2 di sini ada inactive server database, kemudian ada server database untuk parent. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk mengetahui sejauh mana akses dan ketersediaan sistem dalam pengertian yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akses dan ketersediaan sistem itu merupakan definisi atau drive eksternal dan itu dapat menjadi salah satu titik kegagalan. Nah, satu titik kegagalan adalah setiap bagian dari sistem yang dapat menyebabkan seluruh sistem gagal. Jika gagal, array disk independent RID hardware redundant sering menggunakan untuk memastikan bahwa data tidak hilang meskipun drive gagal. Yang kedua, meskipun hal ini dapat membantu mencapai 99,999% waktu aktif, biayanya tinggi. Yang ketiga, sistem apa yang membutuhkan akses dan ketersediaan 99,999%, kita dapat menentukannya dengan mengidentifikasi nilai layanan yang diberikan rekan-rekan. Yang keempat, sistem yang bernilai tinggi itu membutuhkan perlindungan yang lebih besar, rekan-rekan. Jika tidak dapat mengukur nilai dengan mengukur pendapatan atau produktivitas. Yang kelima, untuk mengukur nilai dapat dilakukan dengan mengukur pendapatan atau produktivitas. Nah, kita akan coba untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang akses dan ketersediaan sistem. Nah, bagaimana informasinya yang akan kita dapatkan dari informasi ini, yaitu bagaimana atau berapa banyak waktu henti yang dapat kita terima. Jadi, how much downtime can you accept? Berapa banyak waktu henti yang dapat diterima. Nah, di sini kita bisa melihat tadi deskripsinya yaitu tentang bagaimana kita harus menanyakan kepada manajer non teknis berapa banyak waktu
istirahat yang dapat kita terima? Dan jawabannya seringkali tidak ada. Namun, jawaban itu tidak selalu akurat. Meskipun uptime 99,999% dapat dicapai, tapi itu mahal. Ini membutuhkan beberapa server yang dikonfigurasi dalam konfigurasi cluster failover. Itu membutuhkan perangkat keras RAID, bahkan mungkin memerlukan tenaga kerja untuk menonton sistem 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Biaya semua bangun atau bagian ini bisa sangat tinggi, rekan-rekan. Meskipun kita mungkin tidak ingin sistem mengalami downtime, sebagian besar sistem dapat menerimanya, rekan-rekan. Jika kita sedang menyelidiki beberapa banyak waktu henti yang dapat diterima, coba tentukan biaya terkait. Pasti kita mungkin akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Nah, mungkin sistem akses atau akses dan ketersediaan sistem sudah kita bahas jauh mendalam. Nah, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sih fungsi sistem manual dan otomatisnya bagaimana. Nah, kita akan melihat fungsi sistem manual dan otomatis. Nah, dari sisi metode manual, kita mencoba untuk melihat contohnya. Misalnya, pertimbangan hotel yang menggunakan metode manual. Nah, metode manual dapat digunakan untuk melacak semuanya mulai dari reservasi awal hingga check out. Meski sulit dipercaya, begitulah cara melakukannya sekitar 20 tahun yang lalu jika prosesnya manual. Ada dua nilai aset utama yang di sini kita bisa lihat, yaitu catatan tertulis, kemudian pengetahuan tentang proses. Nah, bagaimana dengan perbandingannya terhadap metode otomatis? Nah, di sini kita bisa melihat untuk metode otomatis itu merupakan suatu atau saat mengevaluasi jenis metode otomatis ini ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti hal-hal yang berikut ini, diantaranya adalah nilai bagi pelanggan, nilai bagi perusahaan, memastikan proses tetap berjalan, yang keempat perlindungan data. Nah, rekan-rekan, kita akan mencoba untuk memahami lebih lanjut apa saja sih yang akan kita harus nilai atau perhatikan. Di antaranya adalah aset perangkat keras, rekan-rekan. Nah, di aset perangkat keras ini kita coba untuk memahami seperti apa itu aset perangkat keras. Nah, aset perangkat keras adalah aset yang dapat kita sentuh dengan tangan kita. Ini termasuk semua jenis komputer seperti server atau PC desktop. Jadi mereka itu termasuk perangkat jaringan seperti router dan saklar. Mereka juga termasuk peralatan jaringan seperti firewall, wifi, dan peralatan spam. Nah, beberapa informasi di sini, beberapa informasi yang perlu kita ketahui meliputi yang pertama, lokasi, yang kedua, pabrikan, yang ketiga, nomor model, yang keempat, komponen perangkat keras seperti prosesor dan memori akses, acak, RAM. Nah, kemudian kelima, peripheral dari perangkat keras seperti add-on network interface card NIC, dan yang keenam adalah versi basic input. Nah, atau output system BIOS. Nah, kita bisa melihat hal yang itu. Nah, kita coba untuk menggali lebih dalam lagi tentang aset perangkat lunaknya bagaimana. Setelah kita belajar atau membahas tentang aset perangkat keras. Nah, untuk aset perangkat lunaknya itu maksudnya apa? Di sini diberikan informasi tentang aset perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi, rekan-rekan. Sistem operasi OS digunakan untuk menulai komputer. Aplikasi menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Contohnya aplikasinya adalah Microsoft Word atau Adobe Reader. Kemudian saat mengidentifikasinya, kita perangkat lunak penting untuk lebih spesifik, tidak cukup hanya mencantumkan OS sebagai Windows atau Linux. Nah, di situ kita bisa melihat ada banyak versi Windows dan banyak distribusi Linux. Nah, di situ apa aja? Yang pertama, hardware sistem perangkat keras tempat ia dipasang. Yang kedua, nama sistem operasi seperti Microsoft Windows 7 atau yang lain. Yang ketiga, paket layanan terbaru diinstal. Nah, kemudian kita bisa mencoba untuk melihat
Demikian pula untuk spesifikasi aplikasi yang diinstal harus mencakup apa saja rekan. Yang pertama, nama aplikasi seperti Microsoft, kemudian Windows, Office profesional. Yang kedua, nomor versinya bakal. Yang ketiga, paket layanan atau perbarui informasi jika tersedia. Nah, inilah yang dikatakan dengan aset-aset perangkat lunak. Nah, kita akan mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan aset personalia atau personal aset. Nah, aset personalia yang kita maksud di sini aset personal adalah aset yang bekerja untuk kita. Keberhasilan organisasi manapun sebagian besar disebabkan oleh personelnya. Namun terkadang segala sesuatunya bekerja paling baik ketika kita memiliki beberapa personel kunci yang terlatih untuk fungsi utama apapun. Nah, alih-alih satu orang itu untuk satu titik kegagalan. Nah, kita dapat menguranginya, you can reduce this risk. Kita dapat mengurangi risiko ini dengan mengambil berbagai tindakan. Di antaranya satu, pekerjaan personel tambahan. Yang kedua, pelatihan lintas. Yang ketiga, rotasi pekerjaan. Nah, kemudian dari semua informasi tentang aset personalia, aset perangkat lunak, aset perangkat keras, kemudian fungsi sistem manual dan otomatis, sistem uh, akses dan ketersediaan sistem, maka di part 7.1 ini kita telah pelajari semuanya, rekan-rekan. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk belajar lebih lanjut tentang beberapa variabel atau pemahaman yang lebih intensif tentang bagaimana kita bisa mengerti tentang mengidentifikasi aset dan aktivitas yang akan dilindungi, rekan-rekan. Nah, di part yang berikutnya, part 7.2, manajemen risiko, kita akan coba mempelajarinya lebih lanjut sehingga apa yang kita akan ketahui tentang identifikasi aset dan aktivitas yang akan dilindungi itu makin memahaminya. Oke, rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk orang lain juga sehingga orang lain juga akan mendapatkan informasi yang lebih, informasi yang bermanfaat, dan itu juga dapat bermanfaat tidak hanya untuk mereka juga, tetapi mungkin dari rekan-rekan mereka yang sudah kita kasih atau share. Oke, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk pemahaman hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di manajemen risiko Manris part 7.2. Terima kasih.